materi tentang macam-macam zat dan perubahannya. Zat itu apa sih? Zat itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contohnya, ketika air di dalam botol dituangkan ke dalam gelas, maka air itu akan menempati ruang yang ada di gelasnya. Yang kedua, ketika air itu ditimbang, ternyata air itu mempunyai massa loh. Begitupun dengan udara. Ternyata udara juga memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya, saat anak laki-laki ini meniup balon, maka udara akan menempati ruang di balon tersebut. Selanjutnya, balon yang kempes memiliki massa yang lebih kecil dibandingkan balon yang mengembang. Materi selanjutnya adalah zat. Zat ini ternyata terdiri menjadi 3 loh. Yang pertama adalah zat padat, yang kedua adalah zat cair, yang ketiga adalah zat gas. Kira-kira bagaimana ya perbedaan dari ketiga zat tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah zat padat atau yang disebut dengan solid. Berdasarkan bentuk partikelnya, zat padat ini terdiri dari 3 ciri-ciri. Ciri yang pertama, partikelnya berdekatan dan letaknya teratur. Dapat dilihat di gambar bahwa partikelnya itu tersusun secara rapi. Itu menandakan letaknya teratur dan jarak antar partikelnya sangat dekat. Ciri yang kedua adalah partikelnya susah dipisahkan. Ciri yang ketiga adalah volume dan bentuknya tetap. Kita lihat bahwa es batu yang diletakkan di gelas besar dan es batu yang diletakkan di gelas kecil itu ternyata masih sama loh bentuk dan volumenya. Contoh zat padat itu apa sih? Contohnya itu ada kayu, besi, aluminium, kaca, dan mentega. Zat cair atau yang disebut dengan liquid. Berdasarkan bentuk partikelnya, zat cair juga memiliki 3 ciri. Ciri yang pertama yaitu partikelnya masih berdekatan, tetapi tidak teratur. Dapat dilihat di gambar bahwa susunan partikelnya itu sangat tidak teratur, tetapi jarak antar partikelnya masih berdekatan. Ciri yang kedua itu partikelnya mudah dipisahkan. Ciri yang ketiga, volumenya tetap dan bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Kita lihat saat air dituangkan ke dalam gelas, maka air akan menyesuaikan ruang gelas. Saat air dituangkan ke dalam mangkok, maka air akan menyesuaikan ruang mangkok. Saat air dituangkan ke dalam botol, maka air akan menyesuaikan ruang botol. Contoh dari zat cair apa ya? Oh, ternyata contoh zat cair itu ada air, minyak, oil, kecap, sirup, dan lain sebagainya. Yang ketiga, zat gas. Zat gas ini berdasarkan bentuk partikelnya terdapat 3 ciri. Yang pertama, jarak partikelnya sangat jauh atau jauh. Yang kedua adalah partikelnya mudah dipisahkan. Yang ketiga, volume dan bentuknya berubah-ubah. Saat gas ini kita masukkan ke dalam balon, maka gas akan mengisi ruang balon. Kira-kira contoh zat gas itu apa sih? Ternyata contoh zat gas itu ada asap, udara, uap air, dan gas alam. Kita akan membahas tentang perubahan wujud zat. Ternyata perubahan wujud zat ini ada 6 loh. Yang pertama itu ada membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Perubahan wujud zat ini disebabkan adanya peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor loh. Perubahan wujud zat terjadi ketika titik suhu tertentu tercapai oleh senyawa zat tersebut. Contohnya, saat air berubah menjadi es batu atau menjadi zat padat, titik beku air ternyata 0 derajat. Yang pertama adalah proses membeku. Proses membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dapat dilihat di gambar bahwa benda cair akan berubah menjadi padat ketika benda cair itu melepaskan kalor. Contohnya apa sih? Contohnya itu adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer. Maka air itu akan membeku. Proses mencair. Proses mencair itu perubahan wujud zat padat menjadi cair. Dapat dilihat di gambar bahwa es batu ini bisa loh berubah menjadi air.
Contohnya itu adalah ketika es batu yang didiamkan di ruang terbuka, maka lama-kelamaan es batu tersebut akan mencair loh. Proses yang ketiga adalah proses penguapan. Proses penguapan ini adalah proses perubahan wujud zat cair menjadi gas. Dapat dilihat bahwa ternyata air itu bisa berubah loh menjadi gas. Contohnya adalah air yang dipanaskan di atas kompor. Air yang dipanaskan di atas kompor ini akan mendidih dan mengeluarkan uap air. Nah, uap air ini merupakan proses penguapan. Keempat adalah proses mengembun. Proses mengembun adalah perubahan wujud dari zat gas menjadi air. Contohnya nih, dari gas bisa loh menjadi air. Contohnya, ketika kita membeli es teh, pasti lama-kelamaan pada gelas terdapat titik-titik air. Titik-titik air ini merupakan proses pengembunan. Kelima adalah proses menyublim. Proses menyublim ini adalah perubahan wujud zat padat menjadi gas. Ternyata dari zat padat bisa loh berubah menjadi zat gas. Contohnya apa ya? Ternyata contohnya adalah kapur barus. Kapur barus yang dibiarkan dalam lemari lama-kelamaan akan habis dan hilang. Itu disebut dengan proses penyubliman. Terakhir adalah proses mengkristal. Proses mengkristal ini adalah perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat. Dapat dilihat, ternyata gas ini bisa loh berubah menjadi padat. Contohnya adalah bunga es yang melekat di dinding freezer. Ternyata bunga es yang melekat di dinding freezer itu adalah perubahan dari zat gas menjadi padat, bukan perubahan zat cair menjadi padat loh. Bagaimana Orbiters? Seru kan materinya? Stay tune di Orbit Learning. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Bye-bye.